karena saya merasa di Indonesia ini um, pada masa itu ya waktu saya ciptain lagu itu ya bahkan sampai hari ini sih Iya. kita paling gampang dipisah-pisahin urusan agama dulu nomor satu deh yang paling gampang. Hmm. Agama tuh paling gampang buat kita dipecah belah karena memang kenyataannya di kita memang sangat uh, apa ya boleh bilang cukup majemuk ya agama ada 6 sekarang di Indonesia yang Iya. diakui. Nah itu salah satu yang membuat saya concern gitu. Mm-mm. Padahal kan kita sebagai sesama anak bangsa gitu Iya. ya, kita punya peran yang sama. Apakah dia agamanya mayoritas, apakah minoritas, tapi kita sama-sama anak Indonesia gitu. Jadi Betul. itulah awal mulanya saya kepengen bikin lagu Unity Oh. yang disesuaikan dengan momen Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat ke sejarah Sumpah Pemuda itu kan beda-beda semua, Iya. beda agama, beda suku, ada Yong Java, ada Yong Iya. Ambon, ada Yong Sulawesi. Yes. Itu mereka semua berkumpul jadi satu. Nah ini kan orang-orang suka nggak bisa bedain bersatu dengan menjadi satu kan. Kalau menjadi satu kan dia harus ngeblend. Kalau bersatu kan dia beda-beda tapi memutuskan menjadi satu. Itu kan bersatu namanya. Ya kan? Nah itu yang berangkat dari situlah kerinduan itu saya bikin lagu Unity dan boleh dibilang sangat berhasil lagu itu pada masa itu ketika saya bawain lagu itu. Bahkan buktinya saya sebagai seorang Kristen, saya sudah perform sampai saya pernah manggung di Masjid Cud Mutia kan untuk Ramadan Jazz Festival. Saya pernah manggung di Al Zaitun di Indramayu. Saya pernah manggung di ada sebuah masjid di daerah dalam. Saya biasa dipanggil main di masjid-masjid. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya musik itu nggak kenal perbedaan, sama seperti kasih nggak kenal perbedaan. Betul. Gitu. Jadi kalau dibilang tadi Sandiaga Uno bilang bahwa pemersatu musik menjadi pemersatu bangsa, akhirnya saya bersyukur ada orang Kemenparekraf, kementerian yang berpikir ke sana. Karena dulu nggak pernah ada yang mikir kayak gitu. Semuanya mikir gimana caranya kita majukan pariwisata, gimana itu dulu. Padahal sebenarnya nggak, musik itu harusnya menjadi corong yang paling depan. Karena melalui musik kita bisa bicara apa aja. Orang lebih senang dengerin musik 5 menit daripada orang pidato 1 menit kan. Iya, betul. Gitu. Gitu aja sih basically kalau dari saya. Oh, menarik sih. Tapi emang sih Bang, maksudnya tapi kenapa gampang banget ya Bang? Maksudnya yang saya lihat itu kayak ini, kayak misalkan orang-orang itu gampang banget diprovokasi gitu loh. Itu yang misalkan kayak, oh suku gue itu paling paling oke daripada suku lo, atau agama gue paling oke daripada agama lo gitu loh. Itu kenapa gampang sih Bang gitu loh. Ya sebetulnya kan kalau menurut saya ya, kita memang banyak lalu jadi gini, kalau menurut saya ya, mungkin ini saya sok tahu ya, ini analisa saya aja. Sepertinya memang di zaman Orde Baru tuh kita disusupi dengan pemikiran-pemikiran seolah-olah perbedaan tuh hal yang nggak pernah dibicarakan gitu loh. Contoh simpelnya adalah ketika kita bicara soal teman-teman dari suku Tionghoa aja misalnya ya, teman-teman suku Tionghoa keturunan Cina gitu. Mereka kan selalu harus dipaksa harus punya nama Indonesia, dipaksa harus ngaku dari daerah mana. Mereka nggak boleh mengaku dengan fair bahwa mereka adalah orang keturunan Tionghoa gitu. Walaupun mereka keturunan Tionghoa, tapi mereka lahir di Indonesia, mereka merasa memiliki Indonesia. Mereka nggak boleh ngerayain Imlek pada masa itu kan. Semenjak munculnya Gus Dur lah gitu dijadikan, no ini harus menjadi sebuah acara perayaan gitu, karena ini adalah bagian. Hal seperti itu sih menurut saya yang membuat akhirnya perbedaan-perbedaan ini bisa dijadiin polemik gitu. Kalau dikasih api dikit gitu ya, di apa ya, dikipas-kipas dikit terbakar tuh gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu sih apa ya, pelajaran sekolah kita dulu sih lihat toleransi dan lain-lain itu yang orang-orang kita kadang-kadang suka lupa gitu, bahwa solidaritas itu tidak datang dari yang sama, justru solidaritas itu datang karena kita berbeda tapi kita memutuskan untuk saling bertenggang rasa kan, itu kan. Gitu. Jadi makanya buat saya musik itu jauh lebih kuat sih kalau buat kita bicara menyentuh orang ya. Musik itu cara yang paling gampang. Orang yang suka nonton musik, orang yang seneng denger musik, mereka gampang menerima sebuah pemikiran-pemikiran baru dibanding teman-teman yang fokus baca sama duduk denger pidato aja sih, kalau menurut saya sih gitu. Iya benar-benar sih. Saya juga nggak tahu kalau Cesa gimana, Ces? Kalau menurut Cesa? Kalau poin-poin aku sih kebetulan, maksudnya aku juga setuju sama Kabari. Cuman yang aku concern adalah kadang-kadang karena kita mungkin udah terlalu dipengaruhi oleh westernisasi gitu. Nah, mereka tuh cenderung melupakan lagu lokalnya kita gitu. Sedangkan untuk membangun
untuk menjadikan musik sebagai pemersatu bangsa, modalnya tuh harus ya kita cinta dulu sama produk lokal gitu. Sama Contohnya bahasanya kali ya. musik. Maksudnya bahasanya itu semuanya Indonesia gitu kali ya. Iya gitu. Menurut aku Oh. itu sih yang jadi apa ya, basicnya yang banyak dilupain gitu sama orang. Karena ya gimana kita mau menjadikan musik sebagai pemersatu kalau misalkan kita aja terlalu dipengaruhi oleh kayak westernisasi gitu. Maksudnya kita ngelupain lagu Indonesia atau kita kadang-kadang ya underestimate lagu-lagu Indonesia, padahal lagu-lagu Indonesia pun bagus banget gitu. Terus yang tadi udah disebutin Kabari juga sih, menurut aku musik tuh salah satu cara yang paling gampang gitu buat menyentuh gitu. Kalau misalkan kita lihat kayak contohnya ya kayak lagu-lagunya Kabari gitu, Unity, Generasi Sinergi atau Efek Rumah Kaca gitu kan, yang apa ya, kita mendengar lagu dan melodi wah enak, nadanya enak dinyanyiin, tapi ketika kita lihat gitu, ketika kita teliti, oh ternyata lagu itu mengandung pesan yang bagus banget gitu kan. Banyak yang ya kayak contohnya, maksudnya banyak banget. Salah satunya juga Iwan Fals gitu. Itu kan tanpa kita sadari, kita dengar lagunya oh ya enak-enak, tapi ternyata pesan yang terkandung tuh banyak banget gitu. Yang ya mengkritik juga, pesan persatuan juga gitu tanpa kita sadari. Dan menurut aku ya dengan cara gampangnya dengan kita mendengarkan musik yang enak, yang kita dengerin di mana-mana kan ya, mau kita di MRT, mau di mobil, mau di motor, mau di kelas, mau dimanapun, ya ibaratnya itu bakal lebih masuk, bakal lebih menyadarkan kita daripada ya sesuatu yang terlalu diplomatis gitu, menurut aku ya gitu. Ya mungkin kayak pidato ya Kak ya tadi gitu, kayak karena kita mendengarkan musik everywhere gitu, dan kita ngapain pun ya kita dengerin musik. Jadi itu salah satu hal yang menurut aku simple banget, dan aku sih berharap apa ya, kayak musisi-musisi di Indonesia itu banyak apa ya, membawakan dan menciptakan lagu yang emang apa punya makna persatuan itu sendiri gitu. Karena ya sampai saat ini menurut aku masih sedikit ya, sedangkan apa ya, yang namanya lagu tentang persatuan atau lagu tentang negara itu nggak selamanya kaku, nggak selamanya rigid gitu. Kayak kita juga bisa mengemas itu dalam apa ya, sebuah karya yang indah, kayak buktinya lagu Kabari, Unity gitu kan, dengan aransemennya yang gokil gitu ibaratnya, Generasi Sinergi. Dan maksudnya kayak contohnya Kabari ketika manggung gitu di acara-acara tentang ya misalkan tentang persatuan negara gitu ya, itu kan semua orang enjoy gitu. Dan ketika mereka dapat di enjoyment gitu, mereka tuh langsung cari tahu dong kayak oh ternyata ini lagu tentang persatuan ya gitu. Terus mereka kayak oh ya aware, oh iya ya gitu ya, ternyata gue bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan sesuatu dari lagu, at the very least mengingatkan kita sesuatu gitu, walaupun memang nggak apa ya, yang kita dapetin nggak langsung instan, tapi at the very least itu remind us gitu loh menurut aku, daripada sesuatu ya kayak contohnya tadi pidato atau upacara. Ya I would say lagu bakal lebih gampang daripada kita dengerin pidato di upacara atau melangsungkan upacara gitu. Kayak gitu aja sih Kak kalau dari aku. Iya setuju banget sih Ces. Ya dari panjang lebar banget itu ya setuju. Tapi ada satu concern yang aku juga ini sih, kan mengingat juga Bang Berry. Ini aku kemarin dengerin terus sih Bang ini lagu yang barusan Bang Berry aransemen, Serukan Indonesia. Dengerin terus, itu enak banget. Dan itu kan dinyanyiin sama dinyanyiin sama istrinya juga kan Bang gitu. Iya betul. Itu apa? Maksudnya secara inspirasinya untuk
nge-aransemen lagu itu tuh apa sih bang? Serukan, tapi itu enak banget sih serukan Indonesia, apalagi pas solo bass itu. Ya, saya mau komentarin dulu tadi kata Ya, boleh. Sesa tadi, benar ya. Saya setuju banget. Seringkali kita tuh terlalu fokus dengan musik barat gitu. Kita westernisasi tadi bener banget. Dan kalau kita boleh, nanti saya masuk ke serukan Indonesia, nanti saya jelasin, ini berhubungan soalnya. Zaman dulu, waktu Presiden Soekarno masih memimpin di Orde Lama, waktu dia baru mulai sekitar tahun 55-an gitu yang saya tahu ya. Iya. Itu setiap hari Minggu pagi, dia duduk makan bersama musisi-musisi. Ini yang orang jarang tahu. Oh iya. Salah satunya adalah ayah dari Indra Lesmana, namanya Jack Lesmana almarhum. Okay. Itu setiap hari Minggu pagi, mereka duduk sarapan. Bayangin, jadi diundang ke istana cuma buat sarapan, bicara tentang musik, gimana caranya kita menyampaikan nasionalisme melalui musik. Makanya zaman dulu kalau teman-teman nanti iseng ya, cari rekaman-rekaman lama, itu kita bisa nonton, bisa lihat di LP-LP zaman dulu piringan hitam tuh Bob Tutupoli menyanyikan lagu daerah Sunda, atau Titi Puspa menyanyikan lagu daerah Maluku gitu. Jadi tidak harus orang dari daerahnya yang menyanyikan lagu daerahnya sendiri. Misalnya saya orang Ambon, saya harus nyanyi lagu Ambon. Enggak harus kayak gitu. Saya orang Ambon, tapi kan saya orang Indonesia. Saya berhak dong bawain lagu dari daerah Padang. Boleh aja gitu. Itu salah satunya. Dan menurut saya itu langkah yang hebat banget. Makanya kalau kita lihat ke belakang, album pada zaman dulu ya, even album-albumnya Bubi Chen, almarhum Jack Lesmana, atau yang terkenal Janger, itu mereka harus memasukkan unsur Indonesia gitu. Mereka masukin unsur Indonesia di album jazznya mereka. Sam Saimun pun begitu, Bing Slamet pun begitu. Pokoknya kalau kita cari ke belakang, semua harus menyertakan unsur musik Indonesia ke dalam albumnya. Itu yang hilang di era setelah tahun 60-an ke atas sampai Orde Baru, bahkan sampai sekarang. Makanya kemarin waktu teman-teman dari Virginius ngerilis Selati, saya seneng banget, saya happy banget gitu. Walaupun masih sebatas sampling ya. Tapi setidaknya memberikan nuansa Indonesia. Walaupun lagunya lagi nggak bicara tentang Indonesia, tapi setidaknya memberi nuansa Indonesia. Saya pribadi, kayak tadi sempat mention Generasi Sinergi, sempat mention Unity. Itu lagu-lagu yang saya aransemen dengan sengaja memasukkan unsur Indonesia. Contohnya Generasi Sinergi saya masukin unsur kendang Sunda. Lalu saya masukkan unsur angklung. Gitu. Lalu di Unity saya malah masukin unsur dangdut, karena menurut saya musik Indonesia tuh yang dari Sabang sampai Merauke didengar tuh dangdut gitu. Jadi dan memang itu kan musik sebenarnya di balik itu ada propaganda lah ya, ada musik Orde Baru boleh dibilang. Tapi nggak apa-apa, yang penting intinya itu menyatukan seluruh Indonesia yang menurut saya. Nah, berdasarkan pemahaman itu saya selalu berusaha menginkorporasi semua musik daerah ke dalam semua musik saya yang saya rilis belakangan. Jadi saya masukin unsur Tifa, saya masukin unsur Tagading misalnya dari musik Sumatera. Nah tadi bicara tentang Serukan Indonesia. Serukan Indonesia itu kan sebetulnya sebuah lagu dari hasil lomba. Jadi kan saya kebetulan jadi juri. Judul acaranya Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia, which is saya udah ikutan tahun lalu. Lalu dibikin lagi tahun ini. Dari 10 besar, 5 pemenang itu dibikinin lagunya maksudnya diaransemen ulang. Sayalah yang kebagian mengaransemen lagu yang judulnya Serukan Indonesia tadi. Nah kalau didengar di situ kan saya masukin unsur gamelan. Lalu di belakangnya saya masukin unsur Tifa. Betul. Nah itu jadi saya gabungin gamelan Jawa walaupun hanya berupa sampling dengan Tifa yang masih berupa sampling juga. Tifa itu kan alat musik Indonesia Timur ya, terutama Ambon, Maluku dan Papua. Lalu saya gabungkan gitu dan akhirnya gimana caranya saya dapetin dengan nuansa saya gitu. Tadi kan saya sempat mention soal musik saya gitu kalau saya lagi bawain. Pada masa saya ngerilis Generasi Sinergi atau Unity, bahkan sampai hari ini saya manggung pun, saya merasa musik yang saya tawarkan itu berbeda dari musik-musik yang pada umumnya kalau orang bicara lagu nasional atau lagu yang bernuansa kebangsaan. Biasanya kalau nuansa kebangsaan harus rock, harus wah gitu kan. Padahal kan enggak gitu kan. Kita bisa membawakan dengan gaya kita sendiri. Makanya saya menawarkan musik seperti itu. Itu yang saya ulang di Serukan Indonesia. Warnanya. Tapi yang terpenting lagi apa? Liriknya atau tema dan konteks lagunya itu harus sampai gitu. Jadi saya bukan hanya, kalau saya bikin aransemen kebetulan memang saya nggak suka bikin aransemen gini, saya kan punya banyak referensi ya, saya suka dengerin musik yang boleh dibilang susah, tapi buat saya pada akhirnya susah itu belum tentu bagus loh gitu, lebih bagus kalau message lagunya nyampe. Nah itu sih kadang-kadang saya selalu mengutamakan gimana caranya message lagunya nyampe dulu. Aransemennya nggak harus susah-susah, biasa-biasa aja. Kalaupun sampai aransemennya susah,
itu hanya demi mencapai tujuan megahnya aja, supaya kalau kita bicara Indonesia kan harus megah dong, kan ini bangsa kita gitu, harus keren dong, nggak bisa sama kayak lagu cinta biasa. Ini lagu yang menurut saya cinta Indonesia, cinta bangsa tuh harus lebih dari cinta yang lain gitu, karena lu lahir di tanah ini gitu, lu besar di tanah ini, lu makan dari sini. Aneh kalau kita nggak bisa menyatakan cinta kita semegah kita menyatakan cinta ke pasangan, harusnya bisa lebih megah bahkan. Betul. Gitu. Iya. Tapi ya itu tadi Bang, kan tadi juga mulai tahun 60 ya, itu udah mulai agak meredup. Itu gimana ya Bang? Maksudnya saya juga pengen gitu. Kan itu juga istilahnya kalau yang saya masih dengerin tuh lagu-lagunya Om Iwan doang tuh kalau misalkan apa namanya soal politik bangsa kan, apalagi Om Iwan ya, efek rumah kaca juga. Nah itu gimana sih Bang? Maksudnya biar kayak misalkan generasi yang sekarang tuh bikin ada semangatnya juga gitu bikin lagu untuk kebangsaan Indonesia gitu. Ya sebenarnya diawali dengan anda berdua ini, kalian berdua ini. Menurut saya teman-teman seperti ya kalian berdua ini yang punya, istilahnya gini, saya sudah berkarir cukup lama, bagian saya udah gitu kalau boleh dibilang ya. Mungkin saya masih berkarya terus, tapi saya percaya bahwa teman-teman seperti kalian berdua tuh yang nantinya akan meneruskan perjuangan ini gitu. Nah kalian lah yang harusnya gimana caranya menginkorporasi itu. Kan tadi kan saya juga bilang bahwa musik tentang Indonesia tuh nggak harus norak kok, nggak harus jelek gitu, nggak harus terdengar, harus menarik. Nah gimana caranya kita bikin menarik gitu, itu kan membutuhkan apa ya, effort khusus gitu. Memang dengan sengaja kita masukin unsur yang membuat lagu itu menarik gitu. Jadi buat saya sih kalau kita lihat tahun 70-an ya misalnya, Chandra Darusman gitu, dia bikin lagu pemuda yang terkenal sampai sekarang, pemuda kemana langkahmu, itu bicara tentang Indonesia, bicara tentang pemuda Indonesia. Ternyata bisa kan lagu yang melodinya kedengaran kayak lagu cinta, sebenarnya nggak harus lagu yang mendadak Mars, mendadak berjuang gitu, enggak gitu, tapi menjadi sesuatu yang memang bisa dinikmati. Tapi kayak tadi dibilang bahwa itu mengandung message, mengandung pesan yang setelah itu membuat orang berpikir, iya ya gitu, gue cinta ternyata sama bangsa gue gitu. Jadi buat saya sih hal-hal kayak gitu memang harus dengan sengaja sih. Beberapa hari lalu saya lihat teman-teman Lale Ilman Nino, mereka bikin postingan ngajakin, yuk bikin lagu bareng, lagu tentang Indonesia menyambut 17 Agustus. Usaha-usaha seperti itu menurut saya keren banget sih, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya teman-teman yang lagi punya platform, kalau saya boleh bilang gitu. Kalau saya sepunya-punyanya platform saya segmented gitu, ya udah tahu fansnya Berry mau ya segitu aja, demografiknya dia lagi gitu, paling kalau ada pendengar-pendengar baru. Tapi teman-teman yang lagi on top sekarang, saya harapkan mereka juga punya visi yang sama gitu, bahwa musik bukan hanya tentang jualan, it's not only about numbers gitu, bukan hanya tentang berapa banyak lagu lo didengar di Spotify, bukan hanya tentang berapa juta views video klip lo di YouTube, berapa banyak yang ikutan live setiap kali lo bikin streaming, bukan itu, tapi gimana caranya message kita nyampe gitu. Karena pada akhirnya itu tanggung jawab kita sebagai musisi kok. Kita punya tanggung jawab moral untuk menginspirasi bangsa, kalau saya boleh bilang. Agak berat ya, tapi memang seperti itu faktanya. Kita punya tanggung jawab yang nggak bisa sekedar menghibur orang aja, tapi gimana caranya kita mengubah pola pikir orang. Bahkan itu yang lebih keren dari sekedar menghibur menurut saya. Oke Ces, tugas kita ternyata berat ya Ces. udah ditugasin sama Bang Ben itu. Udah dikasih estafetnya nih, ayo lo. Udah ya. benar. Apalagi orang-orang masih ya perlu ini sih, ya emang harus ada yang gerak sih, kalau enggak ya siapa sih. Gitu. Betul. Sebenarnya tapi menurut aku simple sih, kayak kalau menurut aku gitu, kita tuh bisa mulai dari ya hal yang paling kecil, kayak at least kita mencintai dan mendengarkan lagu Indonesia. Kalau aku sih kayak gitu. Gitu. Itu adalah cara yang paling simple, nggak usah repot kayak kita mengilhami negara kita segala macam. Dengan mencintai gitu lagu Indonesia gitu, dimulai dari yang kecil, itu menurut aku salah satu kebanggaan gitu. Karena kenapa? Ya made from locals gitu loh, ibaratnya gitu lagu-lagunya. Ya selama itu nggak copycat lagu luar ya, cuman ya yang aku lihat sejauh ini banyak banget kok musisi-musisi di Indonesia yang keren banget gitu, yang original dengan versinya dia gitu loh, gitu sih. Karena aku suka, ini nggak menjatuhkan sih, cuman aku suka lihat teman-teman aku yang
gue nggak suka lagu Indonesia, alay gitu. Padahal lagu Indonesia banyak banget loh yang keren gitu. Ya gimana lo mau mencintai negara lo gitu ibaratnya. Kalau misalkan lo melupakan hal yang menurut aku kecil gitu sih. Jadi bisa dimulai dari yang kecil sih gitu. Iya itu, tapi ya itu ya Bang Yus, dan Jess, sayangnya musik kita di negara kita itu masih cuman sebatas sebagai itu tadi ya Bang ya, kampanye doang ya. Kalau pas lagi pemilu tuh, ya bener sih. Buat kampanye aja kan. Buat Kampanye. buat Nggak, soalnya sorry saya potong, soalnya gini, kayak kita sekarang berapa tahun terakhir kan terpesona dengan South Korean misalnya ya, Korean music gitu, K-pop gitu. Kalau teman-teman belajar, karena kan saya kebetulan orangnya seneng ngulik ya, saya seneng banget buka, saya penasaran gitu kenapa bisa kayak gitu. Iya. Itu dibuat dengan sengaja loh teman-teman, dan memang disengaja oleh pemerintah, bayangin. Jadi memang itu sudah diprogram. Iya, sudah diprogram. Jadi waktu Korea kalah perang, South Korea kalah perang tahun ya 70-an apa tahun berapa ya, mereka kalah perang itu, mereka tuh udah merencanakan gimana caranya ya supaya negara kita tuh bangkit gitu. Salah satunya kalau kita belajar sejarahnya kan, mereka literally ngebantu tuh dari warganya, mereka kumpulin emas, kumpulin perhiasan, gimana caranya buat membangun negaranya lagi. Habis itu mereka mulai bikin pabrik mobil ya kan, makanya Daewoo, Hyundai segala naik, bikin segala macam. Lalu mereka berpikir kita harus masuk dari sisi budaya. Iya. Budaya kita harus nyampe ke semua, ke negara lain, bahkan ke seluruh dunia. Terciptalah K-pop movement ini, bahkan yang sampai drama Koreanya semua itu dengan sengaja loh dibuat, dan pemerintahnya mendukung gitu loh. Jadi itu ada dukungan dari pemerintah dengan khusus anak-anak yang ada yang kita lihat sekarang keren-keren kayak BTS lah, dulu Super Junior, Girls' Generation, itu mereka sudah di capture istilahnya, dari mereka masih umur 15 tahun, 14 tahun udah dibilang, oke, ini jadi the next star. Latihan loh, 7 tahun, kerjaannya ngapain? Ya latihan dance, koreografi, latihan nyanyi, pokoknya harus bisa, dilajarin bahasa Inggris, pokoknya mereka harus bisa universal, harus bisa keluar gitu. Jadi ketika mereka rilis, nggak heran mereka jadi superstar. Negaranya mensupport, bayangin, negaranya mensupport artisnya. Ya, kedengarannya kan kayak masa sih, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Lalu kalau lihat dari agak melenceng dikit di luar musik, drama Korea. Teman-teman nonton drama Korea seperti apapun, pasti ada satu scene episode di mana mereka makan. Dan makanan khas Korea. Iya, betul. Makan, ya kan? Kita jadi tahu kimchi, kita jadi tahu apa yang kemarin baru ngetop, apa tuh, corn dog lah, apa segala macam. Itu kan dengan sengaja, soju jadi terkenal. Kenapa? Mereka lagi share budayanya gitu, dan pemerintahnya mendukung. Itu invasion loh. Itu literally invasion. Nah, bayangkan kalau seandainya Kemenparekraf nih dengan si Sandiaga Uno udah berpikir kayak gitu. As simple as tadi, yuk kita cintai musik Indonesia dulu. Kan udah ada nih cinta produk lokal kan, beli sneakers lokal, beli baju lokal. Yuk kita mulai dengan sehari aja nih ya, satu Indonesia sehari aja jangan denger lagu luar. Satu hari aja, Hari Musik Nasional 9 Maret, jangan ada satupun yang denger lagu luar, kita denger lagu Indonesia top. Bisa nggak? Harusnya bisa kalau pemerintahnya dukung. Kalau itu sampai kejadian, itu baru kita jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Bayangin aja. Tapi iya sih. Dan itu bukan sesuatu, menurut aku itu bukan sesuatu yang susah dan melanggar. Kayak dengerin musik Indonesia, there's nothing wrong with it gitu loh. Kayak banyak banget yang bagus gitu. Apalagi sekarang kan indie sendiri udah mulai menjamur. Indie pun bagus-bagus. Dan menggunakan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi ya itu bukan sesuatu yang it won't hurt gitu lah menurut aku. Betul sekali. Iya sih ya, aku juga jadi kepikiran tuh tadi Bang Bari ngomong soal K-pop. Itu gila sih, itu sampai segitunya loh. Dimana dari kalau dulu awalnya saya cuma tahu oke, musik Jepang tuh kayak gini, kartun, karena Jepang juga salah satunya kan juga Bang. Jepang itu juga salah satu share ngebagiin budayanya juga, tapi mereka lewat kartun juga sih, kartun. Betul. Cuma mereka udah boleh dibilang sekarang udah agak ketinggalan sama Korea, karena Korea mendadak menjulang banget gitu. Budayanya mereka menjulang banget gitu. Tapi memang itu karena memang kalau saya boleh bilang itu sebuah strategi perang ya, kalau saya boleh bilang gitu. Karena kan semua orang harus belajar bahasa Korea kalau mau dengar musik Korea. Coba bayangin kayak yang tadi saya bilang gitu. Kalau musik Indonesia nggak usah jauh-jauh lah,
di Singapura sama di Malaysia tuh sebenarnya kita udah megang loh, kalau saya boleh bilang ya. Saya kan sering banget keliling, lumayan sering lah ngajar musik di Singapura, ngajar musik di Malaysia, manggung di sana. Musik Indonesia tuh sudah merajai sebetulnya tangga-tangga lagu di sana. Cuman bayangin, itu dengan cara yang boleh dibilang kalau kita pakai kata-kata tadi indie ya, itu dengan cara yang sangat indie sebetulnya. Bayangkan kalau itu didesain dengan sengaja oleh pemerintah kita. Invasion gitu. Waduh, kita lihat orang Malaysia nyanyi lagu Indonesia, kita lihat orang Singapura terpaksa nyanyi lagu Indonesia, nanti orang Thailand. Itu aja itu jauh ya, long run-nya itu bayangannya sejauh sana. Tapi karena kita topiknya musik pemersatu bangsa, dimulai dari kita tadi saya setuju banget mencintai musik kita sendiri, menghargai musisi kita sendiri. Ya kemarin urusan PP56 aja pada ribut, pada berantem ya kan. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Ini padahal buat kesejahteraan musisinya juga gitu ya. Tapi benar sih, saya bilang as simple as mencintai musik sendiri, itu sudah sangat akan membawa perubahan dan menghargai musisi-musisi kita. Kayak kebayang nggak sih, misalkan nih kita secinta itu sama musik kita, terus misalkan kita studi nih ke luar negeri atau punya teman dari luar gitu, karena kita cinta, kita bakal mendengarkan ke mereka gitu, ini lagu negara gue keren banget nih, lo dengerin deh, enak banget kan. Dan aku yakin sih pasti namanya musik kan universal ya, pasti mereka pun akan oh iya ya gitu ya, lagu-lagu Indonesia enak-enak ya, dan ya dari hal kayak gitu ibaratnya menurut aku kayak gitu sih. Tapi artinya istilahnya apa ya, butuh campur tangan pemerintah juga ya sih Bang. Nah tapi gimana itu loh, maksudnya kalau dari misalkan nih kayak saya nih mau bikin lagu soal Indonesia, karena saya juga belum istilahnya belum segitu ada panggungnya gitu. Terus saya ingin bikin lagu soal Indonesia, gimana biar bisa dilirik pemerintah itu loh, Bang? Susah kayaknya ya. Dilirik aja bingung gimana caranya. Enggak sih. Menurut saya gini sih, kalau saya boleh bicara mungkin agak nyeni dikit ya. Saya percaya musik yang bagus akan menemukan pendengarnya. Siapapun itu. Contoh tadi kita bicara, tadi sempat teman-teman mention, saya sangat merasa terhormat sekali gitu. Kalian tahu lagu Generasi Sinergi, tahu lagu Unity. Waktu saya ciptain lagu itu saya nggak pernah kebayang. Kita masih ngomongin lagu ini 10 tahun kemudian, saya nggak pernah kebayangin. Saya cuma ciptain aja pada masa itu gitu. Kenapa? Karena saya punya misi, punya pesan dari lagu itu, dan saya pengen bikinnya bagus. As simple as that gitu. Nah jadi menurut saya, balik lagi ke tadi, saya sempat ngomong, as simple as kita mencintai musik sendiri, nggak usah terlalu jauh-jauh harus mengilhami negara, menginspirasi bangsa. Setuju banget. As simple as kita berkarya yang terbaik aja dulu, gitu. Jadi kalau menurut saya gini, kalau punya niat bikin lagu buat Indonesia, bikin aja, nggak usah mikirin nanti dia outputnya kemana, bikin aja dulu, gitu. Pada akhirnya nanti kalau outputnya ternyata lagu itu menggelinding jadi bola salju dan memang dia akan menemukan penggemarnya, bahkan sampai dilirik negara, berarti itu bonusnya, gitu. Berarti memang itu message-nya nyampe. Gitu. Tapi buat saya sih gini, bikin lirik yang sejujur-jujurnya aja gitu, bikin melodi yang sejujur-jujurnya, jangan berusaha memberi kesan gitu, tetap jadi identitas kita aja gitu. Kalau saya sih sampai hari ini sebisa mungkin ketika saya berkarya, saya pengen tetap ada identitas saya gitu. Saya nggak mau mendadak karena harus untuk Indonesia jadi melodinya ya, saya bukan tipe yang kayak gitu. Kebetulan ada yang kayak gitu ya, yang bisa mempelajari, lagu ini tuh terkenal karena dia pakai nada sol sama mi di part ini, lalu chordnya kesini. Ada yang mempelajari kayak gitu. Tapi saya kebetulan enggak, karena buat saya musik is just music gitu. Itu seni kan, itu kan ekspresi diri kita. Jadi berekspresi lah gitu. Kalau buat saya sih nggak usah dipusingin dulu. Tapi berarti kan pintunya udah kebuka nih gitu. Atau jendelanya lah udah lumayan kebuka. Karena Sandiaga Uno udah ngomong musik pemersatu bangsa. Wah, berarti kan dia udah kasih kode bahwa yuk bikin lagu aja sebanyak-banyaknya. Who knows? One day kita punya satu album kompilasi yang isinya satu Indonesia gitu ya, masing-masing dari tiap pulau kasih satu lagu. Wow, keren banget kalau bisa sampai kesampaian kayak gitu. Tapi sejauh ini buat saya pengen encourage teman-teman berkarya aja gitu. Saya pengen lihat teman-teman yang muda-muda ini berkaryanya yang keren gitu buat bangsa kita, dan bahkan bukan hanya buat bangsa kita aja. Kalau lu cuma bicara tentang lagu cinta tapi lu keren banget juga apa-apa kok gitu. Gitu aja sih kalau menurut saya ya. Jadi kita nggak usah pusingin outputnya, bikin aja dulu. Siap. Oke, Ces, ya itu tadi kita nanti bikin ya.
Nanti kita coba. Oh, siap. Nggak, tapi setuju. Kita yang satu yang harus kita setuju, kayak banyak yang suka ngelupain kalau misalkan sebenarnya bikin musik Indonesia tuh nggak harus terdengar nasionalis gitu. Karena masih banyak yang menganggap hal kayak gitu, kayak please pisahkan apa sih namanya, lagu tentang Indonesia. Maksudnya gimana ya cara ngomongnya? Ibaratnya lagu Indonesia tuh nggak harus selalu Ya, kelihatan Mars, rigid gitu. Iya, kayak Mars, kayak padahal bisa banget dikemas dalam apa musik yang Yes. keren gitu kan. Karena suka pada lupa sih menurut aku gitu. Iya, benar sih. Iya, tadi. Terus kalau misalkan ini juga bagus ya kayak dalam kayak kompetisi gitu, ajang pencarian bakat itu satu hari misalkan bawain lagu tentang Indonesia tapi dengan aransemen yang keren. Ya itu juga salah satu langkah yang aku nggak pernah lihat sih. Belum. Nggak tahu ya kalau aku miss it ya. Iya, padahal kan sebenarnya dengan apa ya kemampuan mereka, dengan kayak fasilitas mereka kan mereka bisa banget tuh buat aransemen musik yang kayak gitu dengan sekeren itu gitu sih. Betul sih. Ya sebetulnya kan kalau saya boleh tambahin ya, saya setuju banget gitu. Saya kadang-kadang suka gemes gitu, suka gregetan gitu ngeliat platform yang gede gitu ya, tapi nggak menampilkan unsur itu gitu. Saya setuju banget gitu karena kadang itu kurang ya. Padahal menurut saya kadang gini tuh, mungkin mereka takut wah nanti ratingnya turun, wah nanti ininya gini, nanti itunya. Tapi padahal gini, tadi kita mention soal efek rumah kaca kan, efek rumah kaca bilang gini, pasar bisa diciptakan. Bayangin orang India aja bisa ngomong kayak gitu, pasar bisa diciptakan. Berarti harusnya mereka yang punya strategi marketing, punya billboard di mana-mana, punya slot TV, punya slot radio, harusnya bisa juga dong ciptain pasar buat Indonesia ya kan, buat musik Indonesia. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita di sebelah sana memang masih fokusnya di ya nggak tahu ya. Cuman saya juga karena apa ya, kita bicara lagu Indonesia aja deh. Sejauh ini lagu Indonesia yang dibikin sampai serius banget itu aja baru ADMS yang ngerjain, ya kan? Yang kita dengar lagunya di mana-mana, kita dengar di Pasaraya, kita dengar di Garuda Indonesia kalau lagi terbang, lagunya versinya ADMS aja, nggak ada versi yang lain tuh, nggak ada yang versi anak muda. Karena saya yakin kadang-kadang mau bikin juga udah khawatir duluan, aduh nanti gue ngurus izinnya disusahin nih, gue tetap ya kan, padahal kan harusnya kan, kebayang gak sih kalau teman-teman yang pengen bikin karya Indonesia tuh disupport gitu sama pemerintah secara khusus. Oke, lo mau bikin album, kasih aja proposalnya, oh lagu Indonesia, tenang kita yang bayarin, lo kerjain aja udah. Wow, kayak bakal kayak apa gitu, keren apa gitu, ya kan? Iya betul. Ya, sejauh ini masih baru bisa ngebayangin, tapi mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Wah, seneng sih kalau ada kayak gitu sih, saya juga mau ikutan sih kayaknya. Iya, menarik ya, langsung semangat. Iya dong. Iya. Di dengerin di di maskapai gitu. Wah, lagunya siapa nih, lagu gua nih. Iya kan? Iya, benar. Ya, terus karena udah ada ngomong soal lagu Indonesia nggak harus diaransemen yang Mars kayak gitu-gitu. Mungkin aku boleh minta Cesa nyanyiin satu lagu gitu yang mungkin kamu udah siapin lagu Indonesia versi kamu. Oke deh. Siap. Oke, aku mau bawain lagu ini sih, menurut aku suka banget lagunya, soalnya menggambarkan situasi di masa ini gitu ya, Ibu Pertiwi. Ya, oke. Mulai langsung aja ya. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati,
Air matanya berlinang, Mas, intan yang terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini itu sedang ada, makin tidak berdoa. Lihat ibu bertiwi, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas, intan yang terkenang. Ku lihat ibu bertiwi, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas, intan yang terkenang. Menjaga harta pusaka bagi nusa dan bangsa. Oke, Wih, ini itu nih. aku sebenarnya bukan pianis, tapi aku Apa? mencoba untuk mengemas Ibu Pertiwi dengan sesuatu yang kayak jadi nggak terlalu bosan gitu, gitu sih. Mencoba untuk ya bawain dengan versi yang beda gitu. Tapi aku Itu suka tuh. banget liriknya gitu, karena ya menurut aku sekarang tuh Indonesia lagi bersedih, semuanya sih semuanya, tapi terutama ya negara kita gitu kan lagi bersedih gitu, lagi ya lagi merintih gitu dan berdoa gitu kan, apalagi di situasi kayak gini. Iya. Jadi ya lagu ini kayak aduh aku pengen banget bawain sih gitu, kayak curahan hati gitu sih. Ini semuanya lagi sedih nih ya. Tapi aku tadi Hmm. jadi makin sedih nih. Tapi ya tapi ya harus tetap semangat ya, maksudnya ya oke lah, emang lagi sedih sih gitu. Tapi ya gimana caranya, again lagi, gimana kita sebagai ya kita ya Ces ya, eh, itu tadi udah disaja sama Bang Bari untuk bagaimana untuk mengencourage generasi yang sepantaran kita nih untuk mulai bergerak di musik, untuk menggarap musik untuk Indonesia gitu. Tapi buat Bang Bari sama Cesa, kira-kira saya nggak tahu nih, apakah mungkin nggak ya ada muncul ketakutan ketika ketika bikin lagu yang isinya itu tentang kritik, bahkan tentang kritik untuk pemerintah gitu. Itu kalau misalkan ada ketakutan tuh gimana ya? Ya, kalau kritik sih, ini nggak direkam kan? Ya sayangnya saya, kalau saya boleh ngomong apa adanya ya, Iya. memang kenyataannya memang saat-saat ini memang kita lagi nggak bisa ngeritik ya.
Itu kalau kita kritik terlalu ngeblunt juga berbahaya buat diri kita sendiri. Kalau saya nggak salah tahun lalu sempat ada musisi yang sempat masuk berapa hari ditahan karena mengkritik. Ya buat saya sih kita lihat belajar dari contohnya tadi bahas tentang Iwan Fals kan. Iwan Fals itu salah satu musisi yang mengalami itu gitu, dia mengalami penekanan, mengalami represi, mengalami kecaman karena dia berani mengkritik pemerintah. Tapi kenyataannya kan ya bahkan lagunya dia sempat ada yang dilarang kan, sempat nggak boleh diputar Billboard. Ya kenyataannya kan memang hal seperti itu nggak bisa dipungkirin terjadi gitu. Kalau kita bicara dari sisi perlu nggak musisi bicara tentang hal seperti itu, perlu. Tadi saya sempat share tadi One Fals tentunya. Lalu kalau di luar kita bicara kayak ada Rage Against the Machine yang tadi saya bilang. Mereka memang dengan sengaja menciptakan lagu-lagu yang bertujuan untuk memberi kritik, memanggil orang untuk melihat isu-isu yang terjadi gitu. Atau kayak teman-teman di Bali misalnya banyak yang bicara tentang isu lingkungan melalui musiknya mereka gitu kan. Jadi sebenarnya banyak memang yang bisa dilakukan melalui musik. Tapi buat saya di saat-saat seperti sekarang, di saat-saat tadi kan lirik tadi kan mewakili banget ya seperti itu. Sepertinya memang kita jauh lebih butuh lagu-lagu yang bukan mengkritik gitu, tapi justru lagu-lagu yang membangun. Karena kalau kritik gak usah diomongin lah, Indonesia kurangnya kita juga sama-sama tahu kok, kurangnya di mana aja kita tak tahu gitu. Tapi yang justru harus ditanamkan ke anak-anak muda, terutama ke generasi Gen Z misalnya, lalu ke bawahnya, gimana caranya mereka mencintai bangsanya despite of gitu loh. Negara mana sih yang nggak punya kekurangan? Kan gitu. Betul. Sekeren-kerennya Amerika kurangnya banyak banget kok. Bahkan di beberapa hal, di beberapa sektor mereka lebih jelek dan lebih buruk dari kita gitu. Tapi apa? Patriotismenya mereka itu sampai sekarang masih belum tertandingi. Mereka masih percaya Amerika tuh negara adikuasa. Mereka percaya itu negara nomor 1 di dunia. Padahal udah enggak, udah kalah jauh sama negara-negara lain. Tapi mereka masih yakin gue negara terbaik di dunia. Bayangkan kalau Indonesia punya anak muda yang mentalitasnya kayak gitu, gitu loh. Tadi kan sempat mention soal mencintai lagu sendiri. Paling gampang gini deh, kita lihat TikTok aja gitu kan. Saya sih bukan pengguna TikTok ya, tapi kalau kita lihat TikTok gitu, kebanyakan Gen Z lebih suka berjoget dengan lagu-lagu luar karena itu keren buat mereka. Sementara yang pakai lagu Indonesia atau lagu-lagu Indonesia Timur misalnya langsung dicapnya, wah alay, wah norak, wah katro gitu kan. Nah, degradasi cinta bangsa itu menurun dari generasi milenial ke Gen Z itu sangat turun dibanding generasi sebelum kita. Saya kan millennials nih, gitu ya. Kalau teman-teman berdua, mungkin kalau saya lihat sih sepertinya Gen Z ya. Harusnya masuknya Gen Z, kayaknya. Kalau Gen Z itu lebih turun lagi katanya gitu. Bicara tentang bangsa itu lebih turun lagi, karena yang mereka lihat jendelanya, kacamata mereka udah kacamata sosial media kan. Dan mereka melihat dunia gitu. Jadi buat mereka, bangsa gua tuh enggak gitu, kurang. Nah makanya tadi saya bilang, daripada kita bikin lagu-lagu yang kritik, terlepas dari memang seperti itu keadaannya, tapi mendingan kita bikin lagu-lagu yang membangun gitu, yang membuat orang tuh percaya lagi sama Indonesia, cinta lagi sama Indonesia gitu. Karena saya pribadi juga dulu orangnya apatis loh, saya dulu nggak peduli banget sama bangsa, saya nggak pernah mau ikutan pemilu sebenarnya dulu. Tapi waktu saya sadar, oh iya ya, gue harus berperan gitu, gue harus ada ambil bagian, karena saya selalu suka pakai kata-kata ini, saya udah lahir di Indonesia, masa sih Indonesia nggak lahir di hati saya? Harusnya Indonesia bisa lahir di hati saya dong. Nah, lebih baik lagu-lagu seperti itu yang kita ciptakan dibanding kritik. Dua hal alasannya kan. Pertama tadi, nanti orang makin sebel nih sebagai bangsa Indonesia, dia sebel sama bangsanya sendiri, ya kan? Saya juga gitu sih sebenarnya, jujur aja banyak hal di Indonesia yang bisa sebel gitu. Tapi kecintaan saya sama Indonesia tuh tetap melebihi si sebelnya itu gitu. Yang kedua, daripada masuk penjara, mendingan jangan dulu deh. Gitu sih kalau saya. Oke. Tapi kalau menurut Sesa sendiri, jadi kamu mau bikin lagu untuk mengkritik pemerintah atau untuk udah kita bikin ya kita emang tugasnya untuk ini ya, untuk membangun kecintaan sih. Bener sih kata Bang Ferry juga, nggak ada negara sempurna sih ya, nggak ada negara yang sempurna. Mau segede apapun pengaruhnya gitu, mungkin untuk perekonomian dunia gitu ya, mungkin ya kayak Amerika itu kan pengaruh banget ya, tapi
mereka juga pasti punya kekurangan ya nggak sih gitu. Ya bener, harus bikin lagu buat gimana caranya untuk semakin cinta gitu buat generasi-generasi yang berikutnya gitu sih. Tugas berat sih buat kita, udah mulai hilang gitu kan. Oke, mungkin last kali ya. Jadi kira-kira dari Bang Berry ada pesan khusus nggak Bang? Kira-kira bagaimana untuk kita nih yang baru mau merintis musik gitu, kira-kira apa yang harus kami lakukan supaya itu musik kami itu juga bisa menginfluence orang-orang menjadi semakin cinta gitu Indonesia, menjadi semakin cinta Indonesia gitu Bang? Ya saya percaya perubahan semua dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita nggak bisa paksa orang buat mencintai Indonesia kalau kita sendiri nggak cinta sama Indonesia. Betul. Itu nggak akan nyampe gitu. Saya percaya perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita yang mulai, kita bisa suruh orang. Lalu perubahan yang dilakukan setiap hari menjadi sebuah kebiasaan, ya kan? Lalu kebiasaan yang dilakukan bersama-sama menjadi sebuah budaya, ya kan? Jadi perubahan dari diri sendiri. Perubahan itu dilakukan setiap hari menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan kita ajak teman-teman kita pengaruhi teman-teman kita untuk melakukan kebiasaan yang sama, akhirnya menjadi sebuah budaya karena kita lakukan bersama-sama. Betul. Nah jadi buat saya, ya kita dulu sebagai musisi, sebagai seniman, kita mencintai dulu bangsa kita gitu. Kalau saya sih dulu gampangnya saya kasih list aja gitu. Yang gue gak suka dari Indonesia ini. Oh, gitu. Tapi yang gue suka dari Indonesia ini, gue banyak banget yang saya bisa list gitu. Dan sejujurnya sebagai musisi ya, karena saya musisi yang sering traveling dan saya seneng traveling. Sekarang gara-gara pandemi jadi gak bisa kemana-mana. Sering traveling, aduh udah jauh-jauh kemana deh, lo mau ke negara yang katanya paling enak lah, Kanada lah, Australia. Begitu balik ke Indonesia tuh beda gitu rasanya ya, kalau buat saya sih gitu. Iya, nyampe airport langsung beda banget, emang suasananya langsung gak enak sebetulnya, tapi kayak this is my home gitu, ini rumah gua gitu, sejelek-jeleknya, seancur-ancurnya, kan pepatah bilang lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang kan, pepatah bilang kayak gitu. Itu saya rasain banget gitu, sekeren-kerennya, secinta-cintanya saya ngeliat jazz club di luar negeri, saya berharap di Indonesia punya, tapi begitu pulang ke Indonesia tuh ada kecintaan yang beda gitu loh. Gimana ya gitu, jadi kayak itu sesuatu yang memang dengan sengaja saya bangun gitu, yang saya membuat perasaan itu hadir terus gitu. Nah jadi mungkin kita sebagai musisi, sebagai seniman harus di situ dulu gitu, dimulai dari situ, dan pasti kita akan memotivasi orang lain, orang akan terinspirasi. Kalau bisa ya segitu cintanya gitu sama Indonesia, kenapa sih gitu. Itu sebenarnya, nah makanya saya senang banget kan obrolan-obrolan kayak gini nih, obrolan-obrolan yang mungkin dari tadi berapa orang sih, 20, 25 orang, mungkin 30 orang yang nonton. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang masuk di kepala mereka dan bisa menjadi apa ya, perubahan pola pikir sih. Sebenarnya paling penting kan perubahan pola pikir aja dulu. Dari perubahan pola pikir merubah ke kebiasaan kita, lalu itu menjadi sesuatu yang kita lakukan bersama-sama. Nah musik kita harusnya dilandasi sama itu kalau menurut saya. Nah, gitu. Iya. Benar-benar sih. Kalau menurut Cesa nih, ini apa nih langkah-langkah yang kira-kira ya? Ya tadi sih udah di state ya, harus mulai dari diri sendiri sih, tapi dari diri sendiri yang menurut Sesa gimana sih dari diri, misalkan buat dari Sesa sendiri deh gitu, gimana Ses? Kalau buat aku sih yang tadi udah aku mention, lebih ke cintai dulu aja musik kita dulu gitu, musik Indonesia gitu, karena menurut aku itu salah satu hal yang basic sih gitu, salah satu hal yang basic. Dan gini, aku tuh punya punya concern yang menurut aku gitu, banyak orang di luar sana, even musisi loh, ini kita nggak bicara orang awam ya, even musisi, aku sering aja menemukan musisi yang lagu Indonesia, ya iyalah, gimana lagu Indonesia mau naik kalau misalkan kayak gini. Nah, hal-hal yang sentimental kayak gitu menurut aku ya malah menjatuhkan negerinya sendiri gitu loh. Karena ibaratnya gini, yang paling simpel ya,
kalau misalkan lo emang benci sama negara lo, kenapa lo cari duitnya di sini? Pindah aja kan bisa ya. Nggak, maksudnya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya itu logika yang super simple gitu. Iya. Kalau misalkan lo benci sama negara lo sendiri, lo cari duitnya di sini. Dan ketika misalkan kita tanya, terus kenapa lo cari duit di sini di Indonesia? Ya abis gimana? Pasti ujung-ujungnya apa coba? Iya balik lagi ke negaranya sendiri gitu loh. Karena itu sih yang aku lihat, sebenci-bencinya mereka, seingin menjatuhkannya mereka, semalu-malunya mereka, tapi deep down in their heart gitu, mereka tuh tahu mereka tuh butuh negaranya gitu. Kayak I would say tidak ada yang akan menerima mereka, menerima kita seperti negara kita menerima kita gitu. Dan aku yakin nggak usah, maksudnya nggak usah lah ribet gitu ya. Aduh, cintai Indonesia dengan cara apa ya? Dengan cara punya mindset yang simple kayak gitu. Kayak sejauh-jauhnya lo, mau sekeren-kerennya lo bergaul sama siapapun, tapi Indonesian blood tidak akan pernah, nggak akan hilang sih gitu. Even lo blasteran sekalipun gitu, nggak bakal hilang gitu. Lo pasti akan, oh ya, gue punya darah Indonesia gitu. Terus kayak, oh ya, gue pernah belajar bahasa Indonesia. Gue tahu nasi Padang, gue suka nasi Padang. Hal kayak gitu aja secara tidak sadar udah menyadarkan kita kalau iya, darah Indonesia selalu ada di setiap kita gitu. Jadi nggak usah ribet deh, maksudnya mau keren, mau dilihat keren karena lo misalkan apa kayak kerja di luar negeri atau gimana, ya itu nggak masalah. Cuman jangan lupa kalau lo nggak akan bisa meniadakan fakta, ya lo punya darah Indonesia gitu loh. Ibaratnya gitu sih menurut aku. Ibaratnya bule aja gitu. Banyak banget yang sengaja pindah ke Indonesia karena mereka suka sama budayanya gitu. Jadi ya mulai dari hal kecil kayak gitu sih, yang sadar lah kalau ya we're Indonesian gitu. Sebenci-bencinya lo ya there's nothing we can do, ya lo akan tetap ibaratnya akan tetap berkembang biak di Indonesia gitu. Nah dan ya caranya buat lo mencintai gitu. Mencintai itu dengan yang simple banget lah. Musik, kalau kita dari tadi ngomongin musik, makanan deh, siapa sih yang gak suka nasi Padang? Siapa sih? Bali deh, siapa sih yang suka Bali? Bali Indonesia loh gitu. Jadi ya hal kecil kayak gitu sih menurut aku, yang sebenarnya mereka gak sadar, tapi ya mereka sudah mencintai Indonesia sebenarnya gitu sih. Menurut aku ya. Benar-benar sih. Gitu kalau pemikiranku dan pandanganku sih kayak gitu. Iya. Mungkin last lagi deh Bang ya. Tiba-tiba muncul nih, kan Bang Berry juga punya pengalaman aransemen. Ada tips nggak Bang? Maksudnya kayak saya juga pengen banyak belajar ini loh, kayak alat musik tifa, gamelan tuh harus dimaininnya itu segimana bagusnya, biar kalau misalkan di mix dengan aransemen yang lain itu bagus gitu loh Bang. Iya. Sebetulnya kalau kita bicara musik sebagai budaya ya di Indonesia, contoh gamelan gitu ya. Musik gamelan itu memang pada dasarnya punya frekuensi tuning yang berbeda dengan instrumen modern. Jadi kalau kita bandingin C-nya gamelan sama C-nya piano, nggak akan ketemu karena frekuensinya dia beda gitu. Kita kan di 440. Mereka kalau saya nggak salah di 437 atau 438, saya lupa deh. Pokoknya frekuensinya itu memang berbeda. Salah satu yang berhasil
mengkawinkan itu adalah Krakatau, salah satunya Krakatau versi Dwiki Darmawan, di mana dia benar-benar mentuning instrumen modern dibikin dengan disesuaikan dengan gamelan tuningnya. Nah, jadi kalau menurut saya, tapi kan sekarang ini hari-hari ini ya, gamelan gitu kan sampelnya, bahkan kalau teman-teman pakai DAW misalnya Logic gitu ya, itu udah ada sampelnya di dalam gitu, bunyinya tuh menyerupai, dan bahkan yang tadi kita bahas lagu Serukan Indonesia, lagu gamelannya juga saya pakai sampelnya dari Logic gitu, nadanya udah aman, udah pas gitu. Jadi kalau in terms of gamelan tadi itu memang dia punya case yang berbeda, special case. Tapi kalau kita bicara instrumen lain kayak tagading tadi saya bicara dari Sumatera, atau alat musik Bali misalnya, atau gendang Sunda, atau tifa, itu instrumen-instrumen yang bisa kita pelajari dan sebetulnya secara otomatis bisa kita masukin kok ke musik apapun yang mau kita buat. Contoh paling gampang gini, belakangan ini kan, ya bukan belakangan, sekarang sih udah mulai agak menurun ya, tapi kan sekitar 2 tahun yang lalu kan musik tropical tuh kan sempat hits banget ya. Semua orang bikin lagu tuh ada nuansa tropicalnya gitu, even lagu-lagu dance pun ada unsur tropicalnya. Saya lebih cenderung daripada gue fokus ke musik Arabia atau musiknya orang Jamaika, mending gue fokus ke musik Indonesia Timur. Itu pantai semua tuh di sana, unsurnya kurang lebih sama. Tifa beatnya ada yang seperti itu. Daripada pakai suara marimba, bisa kita ganti pakai suara kolintang, gitu. Jadi mencoba melihat dan beradaptasi dan mencoba mengakulturasi sih musik yang ada. Nah, saya pribadi gara-gara 2014 waktu saya ke San Francisco dan ke Albuquerque segala macam, saya kan sempat kayak musical exchange program gitu. Saya ditegur dengan diri saya sendiri gitu. Saya ketemu teman-teman yang dari Madagaskar, ketemu teman-teman dari Kuba, dari Zimbabwe. Waktu mereka main, lagu apapun yang mereka mainin, ada unsur musiknya mereka gitu. Ada unsur musiknya mereka yang berasa banget begitu mereka main, kayak, ini Madagaskar banget ya, wah ini Kuba banget, wah ini Zimbabwe. Waktu saya main, kenapa bunyinya bule banget ya? Kenapa bunyinya barat doang? Kenapa nggak ada unsur Indonesianya? Saya sampai marah sama diri saya sendiri. Kok gue nggak ada unsur Indonesianya sih? Lalu akhirnya yang saya lakukan adalah, oke deh, kalau gue nggak bisa punya unsurnya, gue mainin aja semua. Akhirnya saya coba mainin semua tuh. Tangan ada salendro, saya mainin Daminati Ladanya orang Sunda, saya main tifa, saya gabunginnya semua musik Kalimantan, style sape, saya campurin semua. Akhirnya itu jadi sesuatu yang mereka sampai bingung, wah itu beda banget ya gitu. Iya, saya baru sadar, budaya Indonesia tuh seluas itu. Nah, as simple as bayangin gini, saya sebagai orang Maluku, sekarang saya sudah punya ikrar gitu ya, dari 2-3 tahun lalu saya udah punya ikrar sama diri saya sendiri. Mulai hari ini, gue rilis semua karya gue harus ada bunyi tifa. Gimana caranya deh? Harus ada bunyi tifa, bodo amat gitu. Gue sesuaiin beatnya. Tapi, tentunya saya harus belajar dulu, bunyinya tifa tuh original kayak gimana sih? Gitu loh. Kadang-kadang orang suka lupa, jadi dipaksain aja, cuman dia nggak mau belajar roots-nya kayak apa. Akhirnya malah meninggalkan ciri khasnya. Nah, akhirnya yang saya pelajari adalah, gue harus belajar roots-nya dulu, paling nggak tahu basic ilmunya, supaya bisa kita terapkan di instrumen yang modern, gitu. Sebenarnya sih, as simple as gitu aja sih, kita mempelajari roots-nya, nggak perlu dalam-dalam banget, karena kalau dalam-dalam banget juga nanti kita malah bukan tersesat, kita keasikan di situ, nanti malah lupa, gitu. Kalau menurut saya, emang kita dapat fondasinya, oh, basic itu seperti ini. Contoh ya, sorry ini agak panjang by the way, jadi kepanjangan. Contohnya tangan nadanya Bali sama tangan nada Sunda sama tangan nada Jawa, itu sama-sama aja kok isinya. Itu doang. Bedanya yang satu startnya dari do kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda startnya biasanya dari mi-nya. Kalau orang Bali sama, tapi dia punya ritmenya yang beda. Misalnya gitu. Jadi kan kalau kita mempelajari nih dengan tangan nada yang itu aja, kita udah bisa bikin 3 musik dari 3 daerah yang berbeda loh. Ada unsur Jawanya bisa, ada unsur Balinya bisa, ada unsur Sundanya bisa. Jadi dengan mempunyai cukup teori, mengerti basicnya, itu bisa membawa kita lebih luas lagi buat Indonesia. Gitu sih. Jadi pada akhirnya nanti coba aja dengerin musik-musik sekarang deh. Saya paling seneng tuh malah dengerin musik, ya jujur ya, saya dengerin musik Pitbull, dengerin musik Calvin Harris gitu. Apa sih unsur-unsur yang dari mereka masukin? Mereka bisa masukin unsur musik Spanish, masuk musik Meksiko gitu. Kayak berapa tahun lalu yang sempat populer lagu-lagunya kemarin siapa sih? Shawn Mendes ya sama Camila Cabello ya, Señorita yang model baru. Itu kan ada unsur itu banget kan. Lalu Justin Bieber yang sempat ngetok banget, apa judulnya? Despacito gitu. Itu kan unsur musik kuat banget gitu, berasa banget roots Mexican-nya, roots Spanish musicnya, Puerto Rican-nya berasa. Kita harus bisa kayak gitu juga. Indonesia harus bisa kayak gitu juga. Saya berharap banyak orang yang merilis Lati-Lati berikutnya
gitu loh. Sampai musiknya itu lagi nggak harus lagi jadi bicara tentang Indonesia aja, tapi bahkan bicara lagu cinta aja gitu nggak apa-apa, tapi ada unsur Indonesianya gitu. Sampai orang nengok kayak, wih keren juga ya ternyata unsur Indonesia bisa dimasukin. Gitu menurut saya gitu sih. Wah, asik. Iya benar. Iya. Malam hari ini banyak banget insight-insight yang bisa kita dapetin semua ya dari Bang Berry sama Cesa. Thank you banget buat kehadirannya sekali lagi. Dan sebelum closing semuanya, saya mau ini dulu deh, nyapa teman-teman yang udah join di live chat. Ada Nanda, thank you Nanda, Kristi juga, Friska, terus ada Lala juga, thank you banget udah hadir. Dan ada B, terus ada titik. Thank you banget udah hadir teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih buat Bang Berry dan Cesa sudah meluangkan waktunya. Buat saya sendiri ya itu saya dapat insight banget. Saya dapat insight yang udah apa ya istilahnya, ya buat saya yang lagi merintis, oh iya bener, harus mulai dari itu. Ya nggak harus liriknya juga Indonesia, tapi ada unsurnya gitu ya, kayak lagu Lati sih. Lagu Lati itu udah sampai New York ya, udah sampai luar negeri. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Berry. Terima kasih sama-sama. Iya terima kasih juga. Terima kasih Kak Berry, Kak Angga, makasih. Iya sekali. Berarti kita close aja dulu ya. Terima kasih Bang Berry. Thank you. Thank you. Good night. Good night.